Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para hadirin jamaah penuntut ilmu yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam yang berbahagia ini kita akan melanjutkan belajar bersama-sama kita yang berkaitan dengan ilmu-ilmu dalam bidang tauhid. Dan sebelum memasuki belajar bersama-sama, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun pembahasan yang akan kita pelajari dalam sebuah buku yang berjudulkan Al-Jadid fi Syarhi Kitab Tauhid, yang berkaitan dengan babu minasyirki ayyastaghisa bi ghairillah aw yad'u ghairahu. Ini topik pembahasan 2 pekan kemarin, termasuk perbuatan syirik itu meminta pertolongan kepada selain Allah atau berdoa kepada selainnya. Adapun pekan sebelumnya kita sudah mempelajari surah Yunus ayat 106 sampai 107 dan surah Al-Ankabut ayat 17. Adapun pada malam hari ini kita akan melanjutkan belajar bersama-sama pada pembahasan ini dalam surah Al-Ahqaf ayat 5 sampai ayat 6. Wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun. Wa man adallu mimman yad'u min dunillah. Siapakah yang lebih sesat daripada orang yang menyembah selain Allah? Man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah, yang dia ini tidak bisa mengabulkan doa sampai hari kiamat nanti. Wa hum an du'aihim ghafilun, dan mereka termasuk orang-orang yang lalai dari memperhatikan doa mereka. Dalam ayat nomor 5 ini ada kalimat waman adallu, dan siapakah yang lebih sesat. Min ismi istifham yuradu bihi al-inkar, ay la ahadun adallu. Dalam ayat ini ada kalimat waman, ada kalimat man. Man itu dalam bahasa Arab artinya
siapakah? Waman. Min ismi istifham. Man di sini merupakan kata tanya. Siapakah? Yuradu bihi al-inkar. Kata tanya di sini bermakna pengingkaran. Ai la ahadun adall. Tidak ada seorang pun yang lebih sesat. Jadi ini menunjukkan man itu kalimat istifham, kalimat tanya, bermakna pengingkaran. Jadi ada dari kalangan manusia itu menyembah, meminta kepada selain Allah. Pasti ada. Kalimat tanya, pasti ada pelakunya. Dan orang-orang yang menyembah atau meminta kepada selain Allah itu adol, sesat. Dan dalam ayat ini adollu itu diartikan bodoh. Jadi orang yang terbodoh itu orang-orang yang meminta atau menyembah kepada selain Allah. Pasti ada yang melakukan menyembah kepada selain Allah. Karena dalam ayat ini Al-Ahqaf ayat 5 ini waman adallu, dan siapakah, kalimat tanya. Jadi ada yang melakukan adallu, dan orang yang melakukan atau meminta kepada selain Allah atau menyembah kepada selain Allah adallu, sesat. Dia termasuk orang yang bodoh. Karena orang-orang yang seperti ini orang yang disesatkan oleh Allah. Padahal dalam ayat ini sudah jelas man la yastajibu lahu. Yang disembah tadi tidak bisa menjawab, tidak bisa mengabulkan permintaan manusia tadi sampai hari kiamat nanti. Wa hum an du'aihim ghafilun. Dan orang yang seperti ini termasuk orang-orang yang lalai dalam memperhatikan doa yang ditujukan kepada Allah, malah ditujukan kepada selain Allah. Wa idza husiran nas, apabila manusia nanti dikumpulkan pada hari kiamat, kanu lahum a'daan. Sesembahan yang disembah tadi, sesembahan yang dimintai selain Allah tadi, a'daan, mereka itu menjadi musuh bagi orang yang menyembah tadi. A'da. Wa kanu bi ibadatihim kafirin. Dan sesembahan tadi mengingkari pemujaan-pemujaan, pujian-pujian yang dilakukan orang-orang kafir tadi, yang menyembah kepada selain Allah. Contohnya, dalam kampung ini ada satu makam yang dikeramatkan. Satu makam ini dalam semasa hidupnya termasuk orang yang soleh. Salat 5 waktunya dijaga. Hafid 30 juz. Hafalan hadisnya luar biasa. Ketika sudah meninggal dunia, dikuburkan. Dan makamnya itu dibangun, dibikin rumah, dikeramatkan. Orang yang meninggal tadi, orang yang soleh, dia tidak tahu
Kalau kuburannya nanti bakal disembah oleh penduduk setempat. Dan yang menyembah tadi itu termasuk orang yang adol, orang yang bodoh, tidak menyadari gara-gara pintu hidayahnya tadi ditutup. Dan yang disembah tadi ketika pada yaumil qiyamah, hari kiamat nanti dikumpulkan seluruh manusia, dia tidak akan mengakui bahwasanya dia ini Tuhan. Adol. Seperti sesembahan-sesembahan selain Allah yang lainnya. Yang disembah nanti tidak akan mengakui dirinya itu Tuhan. Adapun penjelasan dalam kitab At-Tauhid Al-Jadid fi Syarh Kitab At-Tauhid, yukhbiruna Allah subhanahu wa ta'ala annahu la ahadun asaddu dolalan wa jahlan mimman yatruku ibadatus sami' al-mujib. Allah subhanahu wa ta'ala itu secara jelas memberitahukan kepada kita semuanya dalam surah Al-Ahqaf ayat 5-6 bahwasannya tidak ada seorang pun adallu yang lebih sesat, yang lebih bodoh daripada orang yang meninggalkan penyembahan kepada selain Allah. Karena Allah itu memiliki sifat As-Sami Al-Mujib. As-Sami Al-Mujib, Maha mendengar dan Maha mengabulkan permintaan hambanya. Al-Mujib. Wa ya'budu asya' laisa laha qudratun ala ijabatihi ila an taqumus sa'ah. Lalu ada manusia itu yang menyembah kepada suatu benda, dan benda ini tidak memiliki kemampuan untuk mengabulkan suatu permohonan yang dipanjatkan oleh manusia. Imma li kauniha musakharatan li ibadatillah. Imma li kauniha musakharah. Benda-benda yang disembah selain Allah itu tidak bisa ngapa-ngapain. Kalau ada sesuatu benda seperti keris, kok keris itu bisa ampuh digunakan untuk apa saja? Nah, itu pasti ada jinnya yang ingin menyesatkan manusia. Ingat firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Allah itu menciptakan jin dan manusia, tujuannya untuk beribadah. Dari manusia ada yang taat, ada yang enggak. Begitu pula jin. Jin itu ada yang taat dan juga ada yang tidak. Tapi jin itu tidak nampak, tidak bisa dilihat oleh manusia. Jin yang nakal tadi ingin mengajak manusia untuk sesat. Jadi benda-benda yang disembah selain Allah itu kok bisa memiliki daya tarik, yaitu dibantu oleh jin. Karena firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa." Allah itu menciptakan jin dan manusia.
Summa yubayyanu subhanahu wa ta'ala ayyastahiran nas yaumal qiyamah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Ahqaf itu menjelaskan bahwasanya manusia nanti akan dikumpulkan pada hari kiamat, dimintai pertanggungjawaban. Jadi semua perbuatan yang dilakukan selama di dunia nanti, sekecil apapun atau sebesar apapun, semuanya bakal dimintai pertanggungjawaban. Ada yang menerima kebaikan, ada yang menerima keburukan. Adapun faedah dalam surah apa tadi Pak Bu pembahasan kita? Al-Ahqaf. Ayat berapa Pak? 5 sama 6. Faedah yang pertama, ajhalun nas wa adalluhum min du'a'i ghairillah. Ajhalun nas, orang yang paling bodoh, orang yang paling sesat, orang yang berdoa atau menyembah kepada selain Allah, sebagaimana yang sudah kita pelajari tadi dalam surah Al-Ahqaf. Contohnya jelas dalam surah Al-Ahqaf ayat 5 terkhususnya, waman adallu. Jelas, contohnya jelas banget. Dan siapakah? Jadi ada pelaku yang dia menyembah, berdoa kepada selain Allah. Makanya pelaku perbuatan kesyirikan, perbuatan kebid'ahan itu kedudukannya lebih buruk, lebih hina daripada orang yang minum minuman khamr, daripada orang yang suka melakukan perbuatan zina. Tapi kebanyakan manusia ketika melihat perbuatan kesyirikan, perbuatan kebid'ahan, itu malah didukung secara tidak disadari. Makanya ketika melakukan perbuatan itu harus benar-benar memilih mana yang melanggar, mana yang tidak, mana acara yang semuanya itu di atas ketaatan pada Allah, mana yang acara di situ terdapat unsur-unsur kesyirikan. Jadi harus dipilih, memilih dalam hidup itu. Faedah yang kedua, isbatu anna ma'budina ghafiluna an ibadatihim. Isbatu, penetapan bahwa sesembahan selain Allah itu akan ghafilun, lalai terhadap penyembahan para penyembahnya. Wala yastati'una ijabatuhum, dan tidak bisa mengabulkan doa mereka. Ingat Pak Bu, Raja Fir'aun, para pengikutnya diperintahkan untuk menyembah kepada raja itu, Fir'aun. Tapi si raja tadi itu akan lalai terhadap penyembahan para
penyembahnya, para pengikutnya tadi. Di zaman dahulu sudah diberi gambaran Fir'aun. Dan sekarang banyak yang mengulangi lagi. Banyak orang yang pergi ke dukun-dukun. Banyak yang pergi kepada kuncen-kuncen. Banyak sekali. Dia ingin kaya, pergi ke sana, patuh, disuruh menyembah kuncennya atau ke dukunnya, diperintahkan tata caranya, dia mengikutinya. Nah, ini gambaran yang terulang lagi. Zaman dahulu terulang pada zaman sekarang. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala juga memberikan contoh di dalam surah Al-Fatir ayat 14. In tad'uuhum la yasma'u du'aakum. In tad'uuhum, jika kamu itu menyeru mereka, la yasma'u du'aakum, mereka itu tidak bisa mendengar suaramu. Maksudnya menyembah kepada selain Allah, dan yang disembah selain Allah itu tidak bisa mendengar permintaan yang kita ajukan. Walau sami'u mastajabu lakum. Sekiranya yang kita mintai selain Allah itu bisa mendengar permintaan kita, mereka itu tidak bisa mengabulkannya, tidak bisa memenuhinya. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Wa yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti, sesembahan selain Allah itu tadi yakfurun, akan mengingkari bisyirkikum, kemusyrikanmu. Perbuatan kesyirikan yang dilakukan tadi akan diingkari. Wala yunabbi'uka mithlul khabir. Wala yunabbi'uka, tidak ada yang dapat memberikan penjelasan, keterangan. Mithlu khabir, seperti yang diberikan penjelasan oleh Allah. Karena Allah itu memiliki sifat maha teliti. Jadi tidak ada yang menyerupai Allah kabarnya itu. Karena Allah memiliki sifat maha teliti dalam hal sesuatu. Jadi sifat-sifat Allah, nama-nama Allah itu sempurna. Sebagaimana kaidah yang kita bangun pertama kali belajar tauhid, itu tauhid macam yang ketiga, tauhid asma wa sifat, mengesahkan Allah di dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Laisa kamitsli syai' wa huwas samiul basir. Allah itu tidak ada yang menyerupai sama sekali. Karena Allah itu maha sempurna, as-sami al-basir, maha pendengar dan maha melihat. Makanya di sini di surah Al-Fatir maha teliti, mithlu khabir. Adapun faedah yang nomor 3, tasmiyatu hadat du'a ibadah. Penamaan suatu doa yang kita panjatkan kepada selain Allah itu termasuk atau sebagai macam peribadatan.
Jadi doa, permintaan yang dipanjatkan kepada selain Allah itu termasuk ibadah. Sebagaimana pekan yang kemarin, ibadah itu sebagai nama. Pengertian ibadah kemarin apa, Bu? Merendahkan diri. Nah, merendahkan diri di hadapan Allah. Jadi ibadah itu merupakan nama. Ismun jami'. Nama yang mencakup keseluruhan ibadah. Kayak saya memiliki nama Sidik Agung Sutrisno. Sidik jujur, Agung kebak, Sutrisno Katrisnan. Nah, jujur kebak Katrisnan. Nah, kan jelas namanya. Begitu pula sholat, puasa, zakat. Nah, itu dinamakan ibadah. Nah, ibadah itu mencakup keseluruhan bentuk ibadah. Itu sebuah nama, merendahkan diri kepada Allah. Jadi kalau meminta kepada selain Allah itu termasuk ibadah. Doa yang ditujukan kepada selain Allah itu termasuk ibadah. Makanya di dalam Surah Al-A'raf ayat 194 dijelaskan, Innal ladzina tad'una min dunillah ibadun amsalukum. Inna sesungguhnya alladzina tad'una min dunillah, berhala-berhala yang kamu sembah tadi selain Allah itu termasuk ibadun amsalukum, makhluk yang lemah seperti dirimu. Kan jelas dalam surah Al-A'raf ini, inna sesungguhnya berhala-berhala, sesembahan-sesembahan selain Allah yang kalian sembah itu makhluk seperti dirimu. Fad'uhum, maka serulah mereka. Falyastajibu lakum in kuntum shadiqin. Falyastajib, lalu biarkanlah mereka itu bisa memenuhi permintaanmu tidak. In kuntum shadiqin, apabila dirimu itu termasuk orang-orang yang benar. Jadi sesembahan selain Allah itu ciptaan Allah kedudukannya. Kedudukannya seperti diri kita. Amsalukum, seperti makhluk yang memiliki sifat lemah, tidak sempurna. Makanya orang-orang yang melakukan perbuatan kebid'ahan, yang melakukan perbuatan kesyirikan, itu langsung auto neraka. Tidak ada tawar-menawar di sana. Orang yang melakukan kebid'ahan, yang mendukung kebid'ahan, yang mendukung perbuatan kesyirikan, itu langsung batal pengucapan syahadatnya. Karena syahadat itu terdapat nilai-nilai tauhid. Syahadat bagaimana Pak Bu? Asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi tidak ada ilah selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan saya bersaksi Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu utusan Allah.
Itu sudah jelas dari syahadat itu. Ada nilai-nilai tauhid. Makanya orang-orang yang melakukan perbuatan kebid'ahan, contohnya sholat isya itu 4 rakaat, tapi diada-adakan jadi 8 rakaat. Nah, ini tidak mencontoh Nabi. Makanya ini termasuk perbuatan kebid'ahan. Makanya keluar dari Islam. Karena dia lupa dengan syahadat janjinya dia ketika masuk Islam. Makanya orang-orang yang melakukan kebid'ahan langsung auto neraka. Tidak ada tawar-menawar. Kecuali dirinya itu tobat dengan taubatan nasuha. Adapun faedah yang nomor 4, tadi nomor 3 nggih Pak Bu? Ya, sekarang nomor 4. Anna hadhihi da'wah sababun liidawati al-ma'budin lil 'abidina yaumal qiyamah. Bahwasannya suatu doa yang kita panjatkan kepada selain Allah itu akan menjadikan permusuhan antara sesembahan-sesembahan dengan para penyembahnya. Jadi nanti malah bermusuhan sesembahan-sesembahan dengan penyembahnya. Orang yang menyembah dan yang disembah tadi menjadi musuh. Yaumil qiyamah, pada hari kiamat nanti. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam surah Al-Qasas ayat 63. Qala alladziina haqqa 'alaihim, bagi orang-orang yang sudah haqqa 'alaihim, yang pasti akan mendapatkan suatu hukuman. Itu bagi orang-orang yang melakukan kemusyrikan, perbuatan kesyirikan, orang-orang yang melakukan perbuatan kebid'ahan. Al-qaulu rabbana haula'il ladzina aghwayna. Al-qaul berkata, rabbana haula, ya Tuhan kami. Alladzina aghwayna, mereka ini termasuk orang-orang yang kami sesatkan. Aghwayna, aghwaynahum kama aghwayna. Dan sesembahan tadi juga mengatakan, kami ini telah menyesatkan mereka sebagaimana kami, diri saya ini sesat. Dalam ayat sudah jelas, ghawayna, sebagaimana kami sendiri sesat. Tabarakna ilaika ma kanu iyyana ya'budun. Dan kami ini yang disembah tadi mengucapkan lagi, tabarakna, kami ini menyesatkan orang-orang tadi, sehingga menyatakan kepada engkau berlepas diri dari mereka, orang yang menyembah tadi. Iyyana ya'budun, karena yang disembah tadi tidak merasa sekali-kali disembah. Ya'budun. Jadi dalam surah Al-Qasas ini sudah jelas, haqqa alaihim, pasti orang yang melakukan perbuatan kesyirikan, perbuatan kebid'ahan, yang mengada-ngada dalam agama Islam, yang menambah-nambahi, yang mengurang-urangi, itu pasti akan mendapatkan hukuman.
Contohnya, ada seorang dai, dia menjelaskan suatu ayat, tapi dia tambah-tambahi dengan penjelasan yang menyesatkan muridnya, ya, itu haqqa alaih, pasti akan mendapatkan hukuman. Karena ada sebagian itu yang ingin mendapatkan pengikut yang banyak yang ingin hadir dalam majelisnya, sehingga dia ada yang ditambah-tambahin, ada yang dikurangi, mengikuti keinginan jamaah. Ada juga seorang guru itu belak-belakan jelasinya. Oh, kalau perbuatan kesyirikan yang sholawat yang diiringi terbana itu perbuatan bid'ah, pasti keluar dari Islam. Itu dengan jelas-jelas dibilangin, walaupun nanti ada jamaahnya yang merotoli, itu pasti ada. Makanya ada kasus dalam kultum itu ada yang sampai diturunin dari mimbar. Itu wajar, dakwah. Pasti ada yang suka, ada yang enggak. Jadi menjelaskan itu harus haqqa, dengan jelas, dengan pasti. Karena tadi kalau ditambah-tambahi atau dikurangi, itu pasti akan mendapatkan hukuman dari Allah, sebagaimana pelaku perbuatan kesyirikan kedudukannya. Faedah yang terakhir, bayanu anna ma'budin sayastabri'una yaumal qiyamah abidihim. Ini menjelaskan dalam surah Al-Ahqaf tadi, bahwasanya sesembahan-sesembahan itu akan berlepas diri dari para penyembahnya pada hari kiamat nanti, sebagaimana yang dijelaskan, dijanjikan di dalam surah Maryam ayat 81 sampai 83, wattakhadhu min dunillah alihah. Mereka itu telah menjadikan selain Allah itu sebagai Tuhan-Tuhan, sebagai sesembahan-sesembahan. Liyakunu lahum izzah, agar sesembahan-sesembahan selain Allah itu sebagai pembela mereka. Kalla, maka di sini dijelaskan kalla, sama sekali tidak bisa menjadi penyelamat nanti. Sayakfuruna bi ibadatihim wa yakunu alaihim didda. Karena Tuhan-Tuhan selain Allah itu akan mengingkari penyembahan mereka, orang-orang kafir, dan akan menjadikan musuh bebuyutan. Alam tara anna arsalna sayatina 'alal kafirina ta'uzzuhum azza. Kita harus menyadari, memperhatikan bahwasannya Allah itu telah mengutus setan-setan kepada orang-orang kafir. Tujuannya untuk apa? Ta'uzzuhum azza, untuk benar-benar untuk menggoda agar melakukan perbuatan kemaksiatan, perbuatan kesyirikan, perbuatan kebid'ahan. Ta'uzzuhum azza. Jelas, setiap manusia pasti akan digoda dengan perbuatan-perbuatan kesyirikan. Makanya kita diwajibkan pada setiap hari, terutama dalam sholat 5 waktu, kita itu diperintahkan untuk meminta hidayah. Nggih mboten Pak Bu? Bagaimana kalimatnya? Yang kita panjatkan setiap sholat, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah ke jalanmu yang lurus mustaqim. Itu minta hidayah.
Karena ada orang yang sudah mendapatkan hidayah tapi akhir hayatnya disesatkan oleh Allah. Dan juga ada yang di awal permulaan hidupnya selama di dunia itu disesatkan oleh Allah, tapi dia dengan bersungguh-sungguh belajar memahami Al-Quran diberi hidayah oleh Allah. Itu banyak. Makanya kita diperintahkan untuk meminta hidayah. Gak ada yang menjamin diri kita ini langsung auto surga, tapi yang menjamin itu hanya Allah. Selain Allah itu kita tidak boleh meminta, tapi meminta hidayah itu hanya kepada Allah agar langsung auto surga, masuk surga. Mungkin kita cukupkan sekian karena sudah memasuki waktu sholat isya. Sebelum ditutup, Pak Bu, topik pembahasan ini sudah dibahas 3 pekan. Surat pertama yang kita pelajari surat apa Pak Bu? Yunus ayat 106 sampai 107. Yang kedua Al-Ankabut ayat 17. Pada malam hari ini yang terakhir surah Al-Ahqaf ayat 5 dan 6. Alhamdulillah. Mungkin kita cukupkan sekian. Jika ada salah kata atau perkataan saya kurang sopan, saya minta maaf sebesar-besarnya karena keterbatasan ilmu saya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.